Nah, rencananya kan kita mau ngadain introduction class, kita Mm-mm. kasih free dulu nih ke Iya, orang nih. iya. Ini sih kalian nih wilayah Gading Serpong, Nah, Karawaci, Alam Sutra, mm-mm. BSD, paling jauh Bintaro Pondok Indah lah ya. Iya, Bisa banget datang ke sini ketemu langsung dengan Mas Aryo untuk belajar introduction class recording. benar. Nah, jadi kan tadi Mas Aryo udah jelasin tuh ya Hmm. tentang proses recording, terus kelas recordingnya sendiri. Nah, terus kalau misalnya ada nih siswa-siswi yang mau ikutan daftar di kelas introduction kelas ini nih, Hmm. tiba-tiba dia DAW-nya beda. Sekarang kan banyak Iya. nih orang ada yang pakai Cubase, Hmm. Ableton, terus ada yang pakai Pro Tools, ada yang pakai Logic. Hmm. Ada kendala nggak dengan itu, Mas? Kalau kendala seharusnya nggak ada karena Nggak ada. secara fungsi kan sama Ah, DAW juga. DAW juga. Dan apa namanya? Aku juga pengguna yang lainnya sebenarnya. Oke. Tapi masing-masing punya caranya masing-masing aja. Hmm. Maksudnya kayak kayak misalnya kita ngedit pakai Photoshop, Photoshop ya. sama-sama pakai Photoshop, tapi kan semua orang menggunakan dengan cara yang berbeda-beda kan. Iya. Nah ini juga sama. Ada orang yang punya kebiasaan begini, kebiasaan begitu. Hmm. Itu Hmm. yang kita seragamin. Oke. Namanya recording tuh begini. Oh, oke 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 Ngedit oke. foto kan begini. Hmm. Ya, walaupun caranya macam-macam masing-masing. Tapi ya sama. Paling nggak minimal tahu, oh sequence-nya harusnya begini nih Hmm. ngerjainnya. Berarti nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Dia mau bawa DAW-nya apa? Nggak Tombol record masalah. tetap merah warnanya. Oh, benar benar. Tombol record tapi rawan. Nah, terus otomatis setiap siswa-siswi yang ikutan kelas ini pasti kan punya goals ya. Hmm. Mereka pasti mau ada dari post production sampai akhirnya mereka bisa rilis nih Hmm. ke satu platform Hmm. yang ada kita tahu sendiri ada Bisa. iTunes, ada Spotify, Hmm. ada banyak banget kan jenis platform di luar sana. Apakah siswa-siswi ini akan mendapatkan ke proses tersebut? Iya, karena ketika kita belajar, kita mesti ada goalnya kan. Iya, Itu yang justru di sini kita arahin kita tuntun sebenarnya oh dituntut. sampai bisa rilis dan Sampai mempersiapkan rilis. rilisnya gimana, apa Oke. aja yang mesti disiapin Hmm. gitu. Karena kan ada pembentukan dari personanya sendiri Oke. gitu kan si talent atau si artis gitu Hmm. ya. Misalnya bapaknya yang jadi produser, Hmm. gimana nih jadi produser? Apa yang harus disiapin? Oke. Si anak ini tampilannya seperti apa? Bungkusannya Oke. gimana? Kan dia jadi sebuah produk. Berarti dibungkus dalam satu kesatuan ya? Iya, Lengkap dong, paket iya, lengkap ya? iya, Wah, gokil sih. Nah, berarti bisa rilis secara langsung nih. iya bisa, Diarahin ke sana tuh ya. bisa. Platformnya mau pakai apa juga, Mm-mm. dikasih tahu juga tuh. Dikasih tahu juga. Oke, nah terus dari mereka sendiri misalnya nanya, sekarang kan kita hidup di era analog ya, Mm-mm. dulu ya. Kita recording masih zaman analog, Iya. masuk ke digital. Sini kita tahu Suno, Mm-mm. Suno rilis kan. Mm-mm. Tiba-tiba ada produk AI. Mm-mm. Sampai si Suno sendiri rilis juga konsep bahwa mereka yang rilis melalui aplikasi mereka langsung mendapatkan hak mereka. Mm-mm. Maksudnya royaltinya langsung Mm-mm. dapat. Apakah Mas Aryo juga akan mengajarkan sendiri dengan konsep musik AI yang ada? Karena Iya, kita nggak bisa nutup kemungkinan iya. sekarang udah eranya tuh. Benar. Kita nggak boleh ketinggalan zaman ya. Eh Suno AI itu saat ini dipilih karena termasuk yang terbaik untuk Terbaik vokal. untuk orang. Dan itu ngebantu banget. Mm. Konteksnya kita assisted by Oke. AI. Gimana caranya kalau misalnya kita, ya ibaratnya dia yang ngebantuin kita, bukan berarti terus semuanya dia kerjain gitu Mm. kan. Mm. Tapi terus gimana baiknya ngejalanin supaya si AI ini juga jadi ngerti Mm. kalian tuh maunya apa, lagunya tuh pengennya gimana gitu. Oke. Nah itu yang harus dipelajari. Oh, jadi juga mendapatkan ya secara garis besar gimana cara menggunakan si Suno ini sendiri, gimana productionnya sendiri. Betul. Itu diajarin juga tuh. Iya, diajarin juga. Wah gila sih. Kalau menurut gue sih kalian di luar sana buruan daftar. Apalagi di Agustus ini gratis kan. Bener.
masih bisa introduction class ya. Bener, Masih boleh tanya, tapi ntar kalau untuk kelas yang lebih serius ada di September ya. bener, Bisa mulai. Nah, itu yang berbayar. betul, Untuk Agustus ini kita kasih kalian free. betul. Ibaratnya trial class, tapi kita nggak sebutnya trial class, tapi lebih ke introduction class, recording khususnya. Karena kan ada strategi marketingnya juga nanti ke depannya. Kalau Dia ajarin juga. kalau udah rilis lu mau diapain? Iya juga sih. Iya, Iya benar. Udah rilis bukan berarti itu berakhir ya. iya. Itu baru mulainya malah. Mulainya di situ. Jadi banyak apa? Banyak orang salah. Banyak orang salah. Maksudnya gini, anak band, kita mau rekaman gini Iya. nih. Pusing sama pekerjaan di dalam studio. Iya. Begitu rekamannya selesai, bandnya bubar. Itu Karena dia. 2 tahun dia ngerjain itu. Iya. Nah, tapi padahal kalau misalnya dia tersusun rapi nih, dia akan sadar bahwa setelah rekaman di situ baru mulai. Iya benar. Pas rilis itulah baru mulai kerjanya. Oh, makanya berarti di sini diajarin juga bikin timeline. Iya. Wow. Wah, kalau gue nih yang ibaratnya udah main musik dari tahun 90-an, gue mikirnya beruntung kalian untuk ikutan kelas Mas Aryo ini. Karena gue hidup di era zamannya Mas Agus Hardiman, gitu kan. Terus banyak lah rekod-rekod label gede di luar sana yang nggak ngajarin kayak gini. Enggak bisa. Mahal kelasnya serius. Mungkin kita tahu ya kayak SAE. Iya. Lo di SAE berapa? Ini cukup dengan lo belajar gratis untuk nanya-nanya dulu. Terus kalau misalnya lo cocok, lo baru bisa bayar kelasnya di September. Menurut lo sih worth it. Iya. Gitu. Karena tentu juga gue pengen bisa ngehadirin juga ya teman-teman yang musisi-musisi yang produser-produser yang udah proven iya. kayak gitu, yang senior gitu, untuk berbagi juga. Wah, gokil. Ajakan dong Mas Aryo buat teman-teman di luar sana, mungkin yang ada di daerah Gading Serpong, daerah Karawaci, daerah BSD, daerah Alam Sutra, paling jauh tuh Bintaro dan Pondok Indah untuk gabung di kelasnya Mas Aryo. Iya dong, harus semangat. Kita belajar sama-sama, pelajarin apa yang kalian jadi hobi kan, gitu. Jadi ini tempat ya dialog musik tuh tempatnya kalian untuk lebih tahu lagi gitu. Jadi kalau emang pengen tahu, haus sama keingintahuannya kalian, ini gimana ya apa segala macam. Nggak bisa cuman apa yang kelihatan di YouTube, apa yang kelihatan di Instagram, di sosial media, nggak bisa. Gitu, harus tahu lebih jauh, lebih detail lagi. Bener. Gitu. Lo kan di YouTube nggak bisa nanya. Iya. Kalaupun nanya di kolom komen belum tentu dijawab. Iya. Ini kapan lagi kelas gratis? Kan di guide gitu. Di guide, dibikin timelinenya gimana caranya. Ya kayak tadi gue setuju sih. Kadang orang udah rilis, mereka pikir itu semua berakhir. Udah rilis ini, padahal itu baru mulai. Wah, kalau udah di launching, nah itu dia. Itu bener. Kan ini gimana mau ngejalaninnya? Launching dulu. Kalau udah launching, nah itu di situ kerja. Iya. Gue karya tuh mulai dari 96. Terus gabung dengan beberapa band lah ya. Terus ya salah satunya bareng si Bunga. Terus gue pernah ngeband juga bareng si Bising. Itu kita ikutan kompilasi Jarum. Terus sama Nasakrat, sama Omega, band-band rock gitu. Dan di satu sisi gue kasih kesimpulan adalah lu terus berkarya sampai kapanpun, sampai akhirnya gue solo karir. Di 2020 tiba-tiba COVID kan. Iya. Kita nggak bisa ngapain-ngapain, slow down. Gue launching tuh solo, album solo dan lain-lain lah. Tiba-tiba setelah 6 tahun itu lagu diputar di daerah-daerah dan laku. Dan sekarang gue lagi diundang nih sama daerah-daerah. Maksud gue itu gila men. Maksud gue udah gak mikirin untuk karya. Tiba-tiba, bang lagu lu gue putar di radio gue di sini di Purwakarta. Bang lagu lu diputar di radio ini. Gue langsung, wah gila. Ya itu tadi, lu terus berkarya karena lu gak bakal tahu itu bakal ngetopik apa. Bener. Asli. Bener kan. Sekarang tuh banyak strategi baru. Bener. Yang gue cuma bisa jelasin di kelas. Sorry. Tapi sorry gue cuma bisa jelasin. Langsung serius. Lo kapan lagi dapat mentor yang menurut gue orang kompeten di bidangnya. Ini ngeband juga udah lama. Dulu sempat main bareng Dik Doang juga ya. Iya sama Dik Doang. Dulu ya pokoknya kita udah sering. Kebanyakan kadang kan orang akan bertanya ya, emang mukanya
nggak pernah kelihatan kok Ya gitu nggak kan. mesti Tapi juga. ya cuman memang gue banyakan di belakang Iya, di belakang layar. gue Belakang layar. kayak Bener. megang Mas Faris, Iya. Opiana Resta yang kayak gitu-gitu. Iya. Lagi juga kalau kita depan muka nih, enak loh sama kita. Lo kata kita FC, Tomingse gitu, cogan-cogan gitu-gitu, beauty boy, enggak lah. Belakang layar. Bukan nanya gitu kan. Iya. Tapi ya nggak semua harus ada di depan. Enggak. Tapi di belakang itu adalah tim yang menyukseskan siapa Iya. yang ada di Ada kok beberapa karyanya si Bunga, bahkan si Tony Vialli, vokalisnya si Bunga, ada lagu yang gue bikin juga, dan itu juga cukup meledak. Ya lo pengen tahu, lo lihat aja, cari lagunya by siapa, kan ada di situ. Kan gak mesti gue sebut lagunya ini. Pengen buat ngetop ya, ngetop mah belakangan, yang penting duitnya lancar. Iya. Lo ngetop kan gitu. Ya kalau misalnya film gitu ya, lu nonton film di bioskop gitu. Musik scoring bener. Iya kan? Musik scoring juga. Kan Scoring film. nggak ada gue di situ. Iya, tapi kan terakhir Kecil. Iya. Ada nih musik scoring, baik. Ntar ada logonya gitu. Tapi sempet ya di bioskop gitu pas nama lo keluar, gue tuh, gue ada lagi Nora Asiasi. Ya, buat kalian langsung aja join di kelas kita di bulan Agustus karena kita kasih free, lo gratis, boleh tanya jawab. Durasi berapa lama, Mas Aryo? Durasinya 1 jaman. 1 jaman ya. 1 jam Oke. lebih lah. Kalau Mas Aryo mau ngasih lama, lo ke warteg daerah Dialog kasih 2 jam. Ada. Thank you kalau gitu, gue mau Rizky undur diri, peace out. Berdialog. Berdialog.